Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini eh, saya akan menjelaskan beberapa hal penting tentang fikih fiqhul haid wan nifas wal istihadah yang wajib diketahui oleh seorang perempuan. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, salah satu ilmu yang wajib diketahui oleh seorang perempuan yang merupakan fardu ain untuk diketahui yaitu adalah tentang fikih haid dan nifas dan istihadah. Karena dengan mengetahui hal tersebut kita akan seorang perempuan bisa mengetahui berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya, dan berapa sholat yang wajib diqadha, berapa puasa yang wajib diqadha, dan sebagainya. Oleh sebab itu, seorang perempuan hukumnya mempelajari ilmu haid ini adalah fardu ain, sedangkan bagi seorang laki-laki hukumnya fardu kifayah. Nah, eh, yang kita akan baca yaitu kitab Safinatun Najah yang khusus tentang fikih dasar wanita. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan hal-hal penting, beberapa konsep yang penting yang menjadi awal daripada pemahaman kita terhadap ilmu ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Darah yang keluar dari farjil wanita, farj seorang perempuan itu ada tiga. Pertama disebut darah haid, kedua disebut darah nifas, dan yang ketiga disebut darah istihadah. Nah, haid ini adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan yang keluar dalam kondisi normal dalam waktu-waktu tertentu. Sedangkan nifas yaitu darah yang keluar setelah keluarnya janin. Begitu keluar darah setelah keluarnya janin dan rahimnya kosong dari janin tersebut, maka darah itu disebut darah nifas. Adapun darah yang keluar yang bersamaan dengan anak dengan janin itu bukan nifas, atau darah yang keluar sebelum janin itu keluar atau bayi itu keluar itu bukan darah nifas. Jadi yang namanya nifas darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Yang ketiga ada namanya darah istihadah. Ini namanya darah istihadah, ini darah penyakit, darah yang keluar pada bukan masa-masa haid. Baiklah, saya akan jelaskan ketentuan-ketentuan haid. Dengan memahami ketentuan-ketentuan ini, insya Allah kita akan bisa memiliki pemahaman dasar tentang babul haid. Sehingga tidak akan bingung lagi menghukumkan darah tersebut apakah darah haid atau apa gitu. Jadi haid itu minimalnya keluarnya itu 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Dan bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Artinya kalau ada perempuan yang kurang umurnya 9 tahun keluar darah itu pasti bukan haid. Pasti bukan haid. Ya. Dan minimal keluarnya itu 24 jam. Nah, artinya kalau ada darah keluar kurang dari 24 jam itu pasti bukan haid. Minimalnya 24 jam. Walaupun dia terputus-putus. Karena bisa jadi kan perempuan itu keluar darahnya tidak terus-menerus. Bisa terputus-putus. Misalnya sehari itu 10 jam misalnya. Hari yang selanjutnya 10 jam dan begitu. Nah, cuman yang perlu dipahami, pengertian keluar darah di dalam babul haid ini bukan keluar darah terus-menerus mengalir seperti air, bukan seperti itu yang dimaksud dengan keluar darah sebagaimana yang sering disalahfahami. Arti keluar darah itu adalah oleh ulama disebutkan ketika dimasukkan kapas ke bagian faratnya, di bagian dalam faratnya tersebut, maka akan keluar bercak. Bercaknya itu di kapas yang tadinya putih, ada bercaknya, bercak darah tentunya. Nah, di dalam fikih haid, darah itu bukan hanya merah saja warnanya, seperti umumnya, tetapi ada 5 jenis warna darah di dalam haid, yaitu pertama hitam, merah, pirang, kuning, dan kerah. Jadi, kalau dia memasukkan kapas ke bagian kemaluannya dan keluar salah satu daripada yang 5 tersebut, maka dia dikatakan keluar darah, walaupun tidak mengalir terus-menerus. Nah, itu namanya dia keluar darah. Dan berarti kalau ini disebut dengan bersih, tidak ada darahnya, berarti ketika dia memasukkan kapas ke bagian faratnya, itu sudah tidak ada darah. Tidak ada warna yang 5 tersebut, sudah bersih, jernih. Itu.
Itu pengertiannya. Sedangkan itu minimal masa suci adalah 24 jam. Walaupun dia tuh putus-putus. 24 jam ini di dalam cakupan yang 15 hari. 15 hari. Walaupun seharinya misalnya keluarnya 2 jam, 2 jam, 2 jam. Selama 15 hari kan bisa, itu kan jumlahnya 30 jam. Berarti itu semua adalah haid. Begitu. Apalagi dia keluar terus-menerus. Tetap keluar setiap 24 jam gitu. Artinya 24 jam ini maka apa, emang lebih tepat, lebih adak, lebih dakik mengibaratkannya dengan menggunakan jam gitu. Walaupun kebanyakan juga satu hari satu malam gitu. Ya, sedangkan umumnya orang perempuan haid itu 6 hari sampai 7 hari dan maksimalnya 15 hari. Berarti tidak mungkin orang haid itu lebih dari 15 hari. Kalau ada orang mengeluarkan, perempuan mengeluarkan darah 15 hari lebih, itu pasti bukan haid. Itu masih bercampur dengan istihadah namanya. Cuma nanti penjelasannya berapa haid, berapa istihadahnya pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, itu minimal, umumnya, dan maksimalnya. Sedangkan suci, perempuan yang suci dari haidnya tersebut minimal 15 hari. Tidak boleh seorang perempuan haid sebelum dia mengalami masa suci 15 hari. Tidak mungkin perempuan itu haid, disebut haid, dihukumi haid sebelum dia suci 15 hari. Harus minimal 15 hari atau lebih. Sedangkan secara umumnya golibnya itu perempuan suci itu 24 hari atau 23 hari. Baru dia haid lagi. Sedangkan masa suci itu maksimalnya tidak terbatas. Berarti bisa saja orang itu, perempuan itu tidak pernah haid. Misalnya eh, putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Zahra, itu kan tidak pernah haid. Ya. Nah itu. Jadi suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid yang lain minimal 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari itu pasti bukan darah haid. Itu perlu di garis bawahi. Sedangkan nifas itu minimalnya sekejap, setetes. Ya, jadi kalau ada seorang melahirkan lalu keluar setetes misalnya, atau keluar cuma 1 menit atau 1 jam keluar, lalu setelah itu bersih, maka wajib langsung mandi dan sholat. Nah, itu sekejap. Sedangkan umumnya darah nifas itu kan keluar 40 hari, 1 bulan lebih. Itu umumnya atau walibnya. Sedangkan paling lama 60 hari. Tidak mungkin orang itu nifas lebih dari 60 hari. Andai kata ada orang keluar darah setelah selesai melahirkan lebih daripada 60 hari, itu pasti istihadah. Itu tidak semuanya dihukumkan nifas. Nah, salah satu kesalahan sebagian orang di zaman sekarang ini yaitu ketika dia sudah bersih darah nifasnya, dia menunggu sampai 40 hari baru dia mandi. Itu kesalahan. Semestinya kapan dia bersih dari hak nifasnya tersebut, misalnya 1 minggu sudah bersih atau 2 minggu sudah bersih, bahkan 1 jam mungkin sudah bersih, nah kalau langsung mandi, jangan nunggu 40 hari. Jangan menunggu 40 hari, itu termasuk kesalahan yang umum yang terjadi karena memang perempuan tidak mengetahui tentang hal ini. Oleh sebab itu sangat penting mengkaji tentang hal tersebut, hal ini. Nah, pada kesempatan ini ya manfaatkan untuk memahami hal ini. Insya Allah untuk pertemuan pertama ini ya saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar itu dulu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat darah haid. Wallahu a'lam bishawab.